bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Saya berdoa dan saya selalu berharap agar setiap kita umat-umat Tuhan akan tetap baik-baik saja. Haleluya. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biar kuasa Roh Kudus menaungi kami semua. Beri kami hikmat pengertian supaya kami memahami firman-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami bukan hanya sekedar diberkati, tapi kami menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih buat hari yang baru ini. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Kami belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes 1 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata demikian. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia meleter, melontarkan kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, zaman kita sudah semakin berubah. Dan hari-hari ini kita mendapati bahwa hampir semua orang atau sebagian besar orang ingin menjadi orang yang terkemuka, ingin menjadi orang yang dikenal, ingin menjadi orang yang terpandang dan disegani. Apakah salah menjadi orang yang terpandang? Apakah salah menjadi orang yang disegani? Menurut saya,
menjadi orang yang disegani, menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang terkemuka tidaklah salah. Bahkan sebagai orang percaya, seharusnya di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, kita menjadi orang-orang yang terpandang, kita menjadi orang-orang yang terkemuka, sehingga dengan demikian mudah bagi kita untuk membawa perubahan, mudah bagi kita untuk membawa kerajaan surga di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa ini. Tetapi yang menjadi soal adalah bagaimana cara kita menjadi orang yang terkemuka, bagaimana cara kita menjadi orang yang terpandang. Dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita menemukan ada satu pribadi yang nama Diotrefes. Dia ingin sekali menjadi orang yang terkemuka, tetapi caranya adalah dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Caranya adalah dengan menyingkirkan orang lain, dan itu bertentangan dengan hati Tuhan. Tuhan Yesus pernah mengajar kepada murid-muridnya, kalau kamu ingin menjadi orang yang terbesar di antara saudara-saudaramu, hendaklah engkau menjadi yang terkecil. Kalau engkau ingin menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat, orang yang terkemuka di tengah-tengah masyarakat, hendaklah engkau menjadi seorang pelayan. Menjadi seorang pelayan bukan berarti menjadi pesuruh yang mudah disuruh ke sana kemari melakukan apa saja, tidak. Tetapi menjadi seorang pelayan itu berbicara tentang sikap hati. Yesus telah menunjukkan kepada kita sebagai orang yang terkemuka, orang yang terpandang di segala zaman, orang yang terpandang di dunia dan di surga. Sebagai pribadi yang terpandang, dia memiliki hati seorang pelayan, hati hamba. Begitulah Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita harus menjadi orang yang terkemuka. Artinya apa? Kita harus mengalami proses di dalam kehidupan kita sehingga Tuhan bisa mengangkat kita menjadi orang yang disegani di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota, di tengah-tengah bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan kadang-kadang gereja, hamba-hamba Allah sudah terjebak begitu jauh, terperangkap begitu jauh untuk menjadi orang terpandang, sehingga seringkali menggunakan cara-cara yang tidak memperkenan hati Tuhan. Seringkali harus melukai hati orang, harus melukai banyak orang, harus melukai dan mengecewakan Tuhan demi menjadi orang terpandang, demi menjadi orang penting, demi menjadi orang yang terkemuka. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kepada kita, kalau saudara hendak naik, janganlah menyarik orang yang di atas dan menjatuhkan mereka dan merebut kedudukan mereka. Kalau engkau ingin menjadi orang terpandang, janganlah mencemooh, janganlah memfitnah orang lain sehingga engkau naik menjadi orang terpandang. Tetapi mulailah dengan sikap hati yang selalu rindu melayani sesama manusia. Saya percaya ketika kita terus belajar melayani dan melayani, sekecil apapun pelayanan, kalau dimulai dari sikap hati seorang hamba yang memperkenan hati Bapa di surga, maka saya percaya cepat atau lambat Bapa di surga akan mengangkatmu menjadi orang yang terkemuka, dan oleh hidupmu ada banyak orang akan diberkati Tuhan. Melalui hidupmu akan banyak orang dilawat oleh Tuhan. Melalui hidupmu akan banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. So, pesan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita miliki hati hamba, kita miliki hati yang selalu rindu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Tidak perlu melakukan cara-cara duniawi, karena apa yang kita dapatkan melalui cara-cara duniawi
Yang pertama itu tidak kekal. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dengan cara-cara duniawi itu justru akan membawa kita kepada kejatuhan. Lakukan sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, maka saya percaya hidupmu akan selalu dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Shalom, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan saat ini Tuhan. Ajar kami dan berikan kami hati seorang hamba, sehingga setiap kami Tuhan mau sungguh-sungguh melayani dan melakukan yang terbaik, sekecil apapun yang bisa kami lakukan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kami percaya Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Tanamkan dan meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan hidup ini sepanjang sisa hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami berserah penuh dalam tangan Tuhan, Tuhan pegang kendali dan hidup kami akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Bapa di surga. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sepanjang hari ini Tuhan memberkati saudara. Shalom.